Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santia Sabin Anjarina dengan NIM 441141905. Kali ini saya akan melakukan simulasi praktikum fisiologi hewan, yaitu bab digesti. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk praktikum ini yaitu pertama ada gunting, kemudian ada usus ayam yang belum dibersihkan, kemudian ada kresek untuk alas, lalu ada wadah untuk sampel, kemudian ada minyak, ada nasi, kemudian ada betadin, kuas, lalu kertas HVS yang sudah diberi label. Kemudian cara kerjanya, yang pertama siapkan usus ayam yang belum dibersihkan, kemudian bagilah usus menjadi 3 bagian. Yang pertama ada duodenum, kemudian ada ileum, jadi kita potong dulu ya. Oke, ini duodenum, kemudian bagian tengah ini ileum, kemudian yang bagian akhir di sini ada kolon. Kemudian keluarkan isi masing-masing bagian usus, lalu dimasukkan ke dalam wadah ya. Yang ini untuk uji karbohidrat, kemudian kertas ini untuk uji lemak. Jadi dimulai dari duodenum, untuk uji lemak. Kemudian yang kedua ada ileum. Oke, selanjutnya ada kolon. Memisahkan sampel, kemudian uji kandungan karbohidrat dan lemak pada masing-masing isi bagian usus tersebut. Nah, untuk uji kandungan karbohidrat gunakan betadin, teteskan 5-10 kali ya. Bagian ileum, dan bagian bawah. Nah, untuk kontrol kita menggunakan nasi, jika dibatasi dengan betadin 5-10 kali.
amati dan catat perubahan warna yang terjadi dan masukkan ke dalam tabel. Nah, setelah uji karbohidrat, kita akan melakukan uji lemak. Kemudian untuk uji lemak, gunakan kertas HVS dengan cara mengoleskan isi usus pada kertas HVS dengan luas olesan kira-kira sebesar uang koin Rp500 ya. Lalu angin-anginkan. Kemudian untuk kontrol kita menggunakan minyak. Kemudian kita amati dengan cara diterawang. Apabila terdapat kandungan lemak, maka akan diindikasikan dengan adanya noda-noda minyak pada kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triana Mustikasari dengan nomor induk mahasiswa 4411419010 dari Biologi B 2019 dan kelompok 2 Fisiologi Hewan. Tujuan praktikum yaitu untuk mengetahui adanya karbohidrat dan lemak yang terkandung dalam berbagai cairan usus hewan, yaitu cairan usus duodenum, ileum, dan kolon. Alat dan bahan untuk percobaan karbohidrat ada betadin, cairan usus, nasi, tempat cairan usus. Percobaan lemak, cairan usus, minyak, dan kertas HVS. Memisahkan cairan usus ayam, bagian usus dibagi menjadi 3, yaitu bagian duodenum, ileum, dan kolon. Keluarkan isi cairannya menggunakan pisau, lalu dipindahkan ke tempat cairan. Yang pertama itu cairan duodenum, lebih encer dan masih berwarna kuning. Yang kedua merupakan cairan isi usus dari ileum, dan juga yang terakhir nanti ditempatkan ke tempat cairan usus bagian dari kolon. Percobaan lemak. Digunakan kertas HVS dengan cara minyak terlebih dahulu dioleskan kepada kertas HVS. Minyak sebagai pembanding apakah cairan isi usus memiliki lemak atau tidak. Selanjutnya oleskan juga isi usus, duodenum, ileum, dan kolon pada kertas HVS. Kemudian diangin-anginkan dan diterawang. Percobaan uji karbohidrat pada cairan isi usus ayam menggunakan betadin yang ditetesi minimal 5-10 tetes larutan betadin pada isi usus. Nasi di sini digunakan sebagai kontrol atau pembanding dari cairan usus yang lain. Amati dan catat perubahan warna yang terjadi.
Hasil pengamatan pada percobaan karbohidrat, cairan usus duodenum berubah warna menjadi ungu kehitaman, usus ileum berubah menjadi coklat cerah, cairan usus kolon tidak ada perubahan sama sekali. Hasil uji lemak menunjukkan bahwa bagian duodenum dan ileum mengandung paling banyak lemak. Warna biru keunguan dan biru tua pada hasil pengujian usus ayam menandakan bahwa bahan yang diuji mengandung karbohidrat. Duodenum dan ileum merupakan bagian yang aktif menjadi tempat pencernaan lemak. Duodenum menjadi tempat yang dapat mengaktifkan enzim, yaitu enzim lipase. Apabila sudah aktif, maka proses hidrolisis lemak akan berjalan. Sedangkan pada kolon tidak terjadi proses pencernaan dan penyerapan. Yang terjadi hanyalah proses pembusukan sisa-sisa hasil pencernaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Lutfianita, NIM 4411419059 dari Rombel Biologi B tahun 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktikum fisiologi hewan mengenai percobaan digesti, yaitu uji karbohidrat dan uji lemak. Tujuan dari praktikum kali ini adalah untuk mengetahui karbohidrat dan lemak yang terkandung dalam berbagai bagian usus hewan. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada praktikum kali ini, yang pertama ada usus ayam yang telah dibagi menjadi 3 bagian. Kemudian berikutnya ada nasi putih yang digunakan sebagai kontrol dalam tes karbohidrat. Lalu berikutnya ada wadah yang digunakan untuk wadah isi dari usus ayam ketika dilakukan tes karbohidrat. Lalu ada betadin untuk tes karbohidrat. Lalu ada minyak goreng yang digunakan untuk uji lemak. Dan yang terakhir adalah kertas HVS yang digunakan untuk uji lemak. Untuk uji karbohidrat telah disiapkan bahan-bahan, yaitu yang pertama ada nasi putih, kemudian ada isi dari usus ayam yang telah dikeluarkan, yaitu di sini ada isi dari duodenum, kemudian ileum dan juga kolon. Berikutnya, masing-masing bahan ditetesi dengan menggunakan betadin. Nasi putih digunakan sebagai kontrol. Nah, dapat dilihat nasi putih berwarna ungu kehitaman. Nantinya pada isi usus yang memiliki warna kehitaman atau biru kehitaman, maka dapat diartikan mengandung karbohidrat. Dari ketiga bagian isi usus yang diuji karbohidrat, yakni duodenum, ileum, dan kolon, ketiganya terdapat zat karbohidrat namun dengan kadar yang berbeda. Perubahan warna uji karbohidrat menggunakan betadin menunjukkan bahwa duodenum berubah warna dari krem ke merah keunguan, ileum berubah warna dari coklat muda ke merah keunguan, dan kolon berubah warna dari coklat muda ke merah oranye. Warna biru keunguan dan biru tua tersebut menandakan bahwa bahan yang diuji dengan menggunakan larutan betadin mengandung karbohidrat. Hal ini sama seperti dengan bahan kontrol, yaitu nasi yang diuji dengan larutan betadin berubah warna menjadi biru keunguan. Bahan yang mengandung karbohidrat ketika diuji dengan larutan betadin berubah menjadi biru keunguan atau biru tua. Kemudian berikutnya adalah uji lemak menggunakan bahan yang pertama ada minyak yang dioleskan ke kertas HVS. Kira-kira dioleskan sebesar koin. Kemudian yang kedua
isi usus ayam, yaitu isi bagian duodenum, dioleskan pada bagian kertas HVS. Kemudian berikutnya adalah bagian ileum. Lalu yang terakhir adalah bagian kolon. Lalu kemudian kertas HVS diangin-anginkan, kemudian dilihat hasilnya. Apabila memiliki hasil yang transparan seperti dibandingkan dengan minyak sebagai kontrol, maka dapat diartikan bahwa bagian isi usus tersebut atau isi usus tersebut mengandung lemak. Dari ketiga bagian isi usus yang diuji lemak, yakni duodenum, ileum, dan kolon, ketiganya terdapat zat lemak namun dengan kadar yang berbeda. Dari uji lemak yang telah dilaksanakan, menghasilkan urutan keberadaan zat lemak mulai dari yang tertinggi hingga terendah, yaitu kolon, ileum, dan duodenum. Hal ini ditandai dengan adanya noda-noda minyak pada kertas yang diolesi dengan bagian isi usus ayam pada bagian tersebut. Adanya noda-noda minyak ini mengindikasikan bahwa bahan tersebut mengandung lemak sama seperti dengan bahan kontrol, yaitu minyak goreng. Hasil praktikum tersebut bertentangan dengan teori, karena seharusnya bagian yang aktif menjadi tempat pencernaan lemak adalah duodenum dan ileum. Duodenum menjadi tempat yang dapat mengaktifkan enzim pencerna lemak, yaitu enzim lipase. Apabila sudah aktif, maka proses hidrolisis lemak akan berjalan. Sedangkan pada kolon tidak terjadi proses pencernaan dan penyerapan. Yang terjadi hanyalah proses pembusukan sisa-sisa hasil pencernaan. Untuk uji karbohidrat, usus ayam yang masih utuh dan belum dibersihkan dibagi menjadi 3 bagian sesuai fungsinya, yaitu duodenum, jejunum atau ileum, dan kolon. Setelah dibagi menjadi 3 bagian, isi dari usus tersebut ditempatkan pada wadah yang masing-masing sudah diberi label sebagai pembeda. Isi usus ayam tersebut ditetesi betadin sebanyak 5-10 tetes, dan nasi yang digunakan sebagai kontrol juga ditetesi betadin. Selanjutnya diamati apakah terdapat perubahan warna menjadi keunguan atau kebiruan yang menjadi penanda bahwa terdapat kandungan karbohidrat. Berikut adalah hasil uji karbohidrat pada usus ayam menggunakan reagen betadin. Lalu yang selanjutnya untuk uji lemak, isi usus ayam yang tadi sudah dikeluarkan dioleskan sebesar uang koin pada kertas HVS polos yang sudah diberi nama pada masing-masing tempat. Minyak goreng yang digunakan sebagai kontrol juga turut dioleskan. Selanjutnya, kertas HVS tersebut diterawang dan diamati apakah terlihat transparan atau tidak. Kertas yang transparan menunjukkan bahwa terdapat kandungan lemak dalam isi usus ayam.